I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang aspek teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis. Teman-teman, tahu apa sih itu aspek teknis dan teknologi? Nah, aspek teknis dan teknologi adalah suatu aspek yang berkenan menggunakan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya. Setelah proyek tadi terselesaikan, dibangun aspek teknik berkaitan menggunakan proses produksi dimulai. Menurut bagaimana teknik dan perencanaan produksi, hingga pada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, menurut aspek teknologi berkaitan menggunakan alat-alat digunakan misalnya mesin ataupun teknologi yang mendukung proses produksi dan operasional suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dianalisis dalam teknis dan teknologi. Yang pertama, penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Nah, agar produk dan jasa bisa memenuhi kebutuhan konsumennya sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, umumnya perusahaan lebih dulu pada melakukan aktivitas penelitian, misalnya penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua, proses pemilihan teknologi buat produksi. Pada pemilihan teknologi, proses produksi berarti menentukan proses penghasilan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Selesainya keputusan pemilihan, dijatuhkan tindakan selanjutnya, merupakan memilih dana-dana, jenis alat-alat, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Pada proses pemilihan teknologi produksi, ada faktor pengadaan teknologi. Faktor pengadaan teknologi ini termasuk energi pakar tidak terlalu sulit, karena yang perlu diperhatikan hanyalah penyediaan energi lokal yang akan mendapat pendidikan berdasarkan energi ahli pembuat mesin. Selanjutnya, pemilihan mesin dan alat. Pada jenis teknologi ini memiliki interaksi yang erat sekali. Pemilihan keadaan tadi sebagai lain bila mana pengadaan teknologi dan mesin wajib dilakukan secara terpisah. Kemudian ada gedung dan bangunan lain. Berdasarkan penentuan jenis teknologi, mesin, dan alat yang akan dipakai dan disusunlah asumsi jumlah biaya yang diharapkan buat membentuk gedung, pabrik, dan bangunan lain. Kemudian yang ketiga, penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan menjadi suatu kemampuan pembatas berdasarkan unit produksi buat produksi pada saat eksklusif. Kapasitas bisa ditinjau berdasarkan sisi masukan atau input dan keluaran atau hasil. Kemudian yang keempat, lokasi bisnis dan layout. Ada 3 faktor sebagai bahan pertimbangan penentuan lokasi. Yang pertama, taktik pemerintah pada pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot impak letak wilayah pemasaran pada asal bahan standar terhadap efisiensi operasional proyek. Dan yang ketiga, faktor lingkungan setempat. Kemudian layout atau tata letak. Tujuan primer layout merupakan optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sebagai akibatnya nilai yang diciptakan sang sistem produksi sebagai maksimum. Berbagai pola layout, misalnya layout fungsional, layout produksi, layout kelompok, layout posisi permanen, ini bisa diterapkan pada perusahaan. Kemudian ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan pada tata letak fasilitas jasa yang mencakup pertimbangan spesial, tata cahaya, perencanaan ruangan, warna, perlengkapan dan perabotan, dan pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Selanjutnya yang kelima, rencana operasional jumlah produksi. Dalam industri jasa beberapa faktor yang mencakup perencanaan jumlah produksi perusahaan. Di antaranya ada permintaan.
Jumlah permintaan konsumen bisa diperkirakan menggunakan cara misalnya yang akan dipaparkan dalam bab tentang aspek dan pemasaran. Kemudian kapasitas. Jumlah permintaan hanya bisa disediakan menurut dalam kapasitas yang dimiliki sang asal daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Selanjutnya suplai bahan. Biasanya jumlah bahan yang tersedia terbatas, bukan hanya jumlah namun pula transendental penyediaan, usia bahan dan virtual harganya. Dan yang terakhir model kerja. Kemampuan kapital kerja pada membiayai produksi hendaknya tersedia pada sinkron menggunakan kebutuhannya. Selanjutnya yang keenam, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang pada aktivitas proses jasa umumnya dipakai buat mengantisipasi permintaan konsumen yang semakin tinggi secara tajam atau buat menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan standar supaya proses jasa tidak terganggu. Manajemen persediaan barang terdapat dua macam, yaitu permintaan bersifat independen, di mana permintaan bahan tergantung dalam produksi barang lain, dan yang bersifat dependen, di mana sifat permintaan barang yang tergantung dalam jumlah suatu produk yang dibuat. Yang ketujuh, pengawasan kualitas baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas produk atau jasa adalah suatu kesatuan ciri eksklusif yang memilih apakah jasa bisa mematuhi jasa para konsumen. Kualitas bisa dipahami memakai trilogi manajerial yang mencakup perencanaan, pemugaran, dan pengendalian. Trilogi yang sama bisa pula diterapkan dalam bidang kualitas, diantaranya perencanaan kualitas, perbaikan kualitas, dan pengendalian kualitas. I fucking